syahrul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Jamaah salat subuh dan rahmatullah. Alhamdulillah, pagi ini di bulan yang istimewa kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menikmatinya. Kita bersyukur dan memuji Allah bahwa doa-doa kita ketika memasuki bulan Rajab dan Sya'ban untuk bisa disampaikan ke Ramadan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kuliah subuh yang berbahagia, sebelum kita masuk pada tema kita, yaitu dimensi takwa, kita akan menemukan sebuah ayat yang indah yang berbicara tentang dimensi takwa. Saya ingin mengingatkan kembali tentang keistimewaan Ramadan. Berdasarkan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran, nanti bisa kita periksa bersama itu dari hadisnya, atau nanti juga saya share ke Pak Tadi. Sedikitnya ada, tempat saya sudah bawa ya, sedikit waktu khutbah kemarin itu. Ada 11 keistimewaan Ramadan ini. Ini yang menjadikan kita seharusnya tidak mensikapi Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan peluang besar yang Allah berikan melalui bulan Ramadan. Saya singkat saja, apa 11, cukup banyak di 11 ya, 11 keistimewaan Ramadan ini. Yang pertama, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bulan ini bulan yang penuh barokah. Karena bulan ini penuh barokah, lalu kita bertanya apa barokah itu? Para ulama mengatakan barokah itu artinya ziyadatul khair. Jadi bertambahnya berbagai kebaikan. Jadi di bulan Ramadan ini keberkahan itu terletak pada bagaimana Allah melipat gandakan amal-amal soleh kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan syahrul mubarak ini. Yang kedua, kita sudah paham semua bahwa di bulan ini kita wajib melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya dengan memenuhi segala ketentuannya, rukun dan syaratnya. Kemudian yang ketiga, di bulan inilah Quran diturunkan. Dalam ayat yang berkaitan dengan puasa itu, dengan asyam, ayat 184 mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Lalu dijelaskan apa fungsi Quran? Hudan linnas, petunjuk bagi semua umat manusia. Jadi pedoman manusia itu adalah Al-Quran. Tapi fakta menyatakan bahwa manusia mungkin dengan merasa bebas lalu menciptakan pedoman-pedoman hidup dalam berbagai paham. Kita mengenal ada kapitalisme,
ada sosialisme, ada komunisme. Padahal kalau kita kembali kepada ajaran Islam, Allah yang mengatakan petunjuk hidup itu adalah Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti bisa di dalam itu 184 Allah. Lalu berikutnya lagi, kita sudah sering mendengar hal-hal yang ghaibiyah bagi kita, tapi oleh Rasulullah disebutkan pintu surga dibuka. Itu yang kelima. Kemudian yang keempat, yang kelima pintu neraka ditutup. Yang keenam setan dibelenggu. Ini mungkin menimbulkan pertanyaan, apa makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu? Ini maknanya bahwa lagi-lagi keberkahan Ramadan Allah berikan. Semua kebaikan bernilai surga. Sementara keburukan ditahan karena neraka ditutup. Artinya diberi peluang kita untuk memperbaiki diri. Lalu yang berikutnya lagi ada Lailatul Qadar. Para mufassir mengatakan bahwa usia umat Nabi Muhammad itu memang pendek. Jarang sekali orang berusia sampai 100 tahun. Paling tinggi berapa? Sebagai 90 paling tinggi. Lalu Allah berikan peluang Lailatul Qadar itu, yang nilainya kalau dihitung-hitung itu 83 tahun ya, 83 tahun. Bayangkan kalau kita berusia sampai 80 saja, lalu dipotong oleh usia misalnya mukallaf, ya, di mana kita sudah wajib menjalankan agama umur berapa? Kalau fikih mengatakan laki-laki mimpi ya. Kemudian kalau wanita sudah haid, ya sudah haid. Dihitung dari situ. Kalau kita betul-betul menjalankan atau dididik ya, kita itu memang usia dini itu usia pendidikan. Lalu dihitung sampai hari ini, kalau kita menemukan atau mendapatkan pahala Lailatul Qadar, sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Yang kedelapan, penghapus dosa. Itu oleh Rasulullah dijamin. Man shoma Ramadan dan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Penghapusan dosa yang telah lalu, masuk pada hadis itu. Kemudian yang ke-10, ini juga kita manfaatkan betul, waktu mustajabah. Jadi Ramadan ini waktu mustajab. Mustajab itu apa? Setiap permintaan Allah penuhi. Allah penuhi. Jadi manfaatkan ini. Banyak berdoa. Bagi kita yang banyak problema hidup misalnya, atau punya banyak keinginan misalnya, tapi keinginan yang wajar, berdoalah di Ramadan ini. Karena inilah saat-saat mustajabah. Lalu yang terakhir itu pembebasan dari api neraka. Jadi siapa yang sukses menjalankan ibadah Ramadan ini, maka ganjarannya adalah itqun minan nar. Kalau haji kan apa? Haji zakat. Bagian ketiga, wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Bagian keempat, wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hina ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ada kata-kata ini shadaqu. Itulah mereka yang mereka orang-orang yang shadaqu, benar imannya. Jadi kita di ayat yang mewajibkan puasa itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Allah ingin menjelaskan siapa orang yang beriman itu yang shadaqu, imannya benar. Ini ayatnya ini menunjukkan iman yang benar. Ulaika alladzina shadaqu. Kemudian yang kedua,
mewajibkan puasa ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Allah mematok target atau objektif dari Syahrul Ramadan agar kita semua yang mulai hari ini kita mulai hari ini karena di 45 negara hari Sabtu. Tapi kita juga punya artinya dari sisi ikhtiar itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi yang hari ini kita berpuasa, targetnya adalah Allah yang mematok target, bukan kita. La'allakum tattaqun. Allah mengatakan wa ulaika, sama-sama dengan ulaika, dan itulah mereka humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kita mulai dari ujung ya, untuk menyatakan bahwa yang satu ini menunjukkan mereka itulah yang imannya benar. Karena imannya benar, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, mari kita mulai analisisnya. Jadi dimensinya ini terjemahnya ya. Jadi takwa itu isinya adalah, kalau kita perhatikan ayat tadi itu ada sejumlah dimensi. Para ulama mengatakan ma'rifatullah. Kemudian ada lagi ma'rifatul Rasul di sini. Kemudian baru ma'rifatul dinul Islam. Jadi ada 3 ma'rifat. Tapi ketika mengenal Allah, kita juga harus meyakini adanya hari akhir. Maka di dalam hadis-hadis Rasulullah selalu mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liya'mal. Jadi disebutkan Allah dan akhirat. Masalah akhirat ini kan banyak orang ragu. Tapi sebetulnya memahami akhirat itu oleh ulama mudah sekali rumusnya. Para ulama selalu membagi akhirat itu kan dimulai dengan kiamat. Nah, kapan kiamat itu oleh para ulama dikatakan ada 2 jenis kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ulama mengatakan kiamat sugro itu adalah kematian. Jadi kita kalau nggak percaya mati, faktanya ada mati kan? Ada mati. Oleh ulama mengatakan itu adalah kiamat. Ketika kita mati, kita menghadapi kiamat. Tapi di balik itu ada nanti kiamat yang lebih besar lagi, di mana seluruh alam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan ada Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari orang dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Hisab. Jadi kiamat kubro itu banyak namanya ya. Banyak namanya. Dan di dalam Al-Quran surah-surah pendek itu di juz 30 kita diingatkan pada hari akhir. Diingatkan Allah, diingatkan ini. Misalnya surah yang mulai agak bicara kiamat itu apa? At-Takasur. Al-Hakumut Takasur. Al-Hakumut Takasur. Kalian semua secara sadar atau tidak sadar dilalaikan oleh at-takasur. Apa itu at-takasur? Berorientasi hidup duniawi. Hidupnya kerja. Itu at-takasur. Al-hakumut takasur. Singkat sekali kata-kata al-hakumut. Kalian semua sudah dilalaikan at-takasur. Karena kesibukan kalian mencari dunia, bekerja keras. Mohon maaf, misalnya kalau kuliah ngambilnya apa? Dunia. Fakultas ekonomi. Mereka untuk membawa misi ad-dinul Islam. Baik dari Adam sampai Nabi Muhammad, misinya adalah ad-dinul Islam. Nah, itu dimensi yang pertama, ya, dimensi akhir. Kita lanjutkan lagi dimensi yang berikutnya. Dimensi sosial. Jadi di dalam pengertian takwa itu
Di samping dimensi akidah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada dimensi sosial. Kalau yang satu kita sebutkan sebagai dimensi spiritual. Nah, di mana kita temukan ayat itu? Tadi di dalam kalimat berikutnya, wa atal mala ala hubbi. Dan orang beriman itu, atau yang disebut albir itu, kebajikan itu, apabila seseorang mendistribusikan al-mala ala hubbi, aset. Kalau kita mau pakai bahasa ekonominya ya, al-mal itu harta ya, aset yang kita cintai. Ini bukan aset yang kita nggak cintai, aset yang kita memang senang sekali dengan aset itu. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa yang liquid, misalnya emas, bisa yang properti, bisa deposito, bisa apa saja, bisa itu. Dulu pernah kita bahas tentang zuinal nasu syahwat minal nisa wal banin wal munafiqin wal seterusnya. Itu surah Al-Imran ya kalau nggak salah itu. Meminta-minta. Saya pun meminta itu harus diberi. Tapi peminta-minta murni, bukan peminta-minta profesional. Ini beda ya antara peminta-minta murni dengan peminta-minta profesional. Kalau peminta profesional ada organisasinya kalau itu ya. Dan hari-hari ini itu memang dari peminta-minta. Nah, itu yang nggak boleh itu, yang nggak boleh. Peminta-minta itu memang dia terpaksa meminta, lalu kita harus beri. Itu ajaran agama kita. Jadi jangan dihardik itu. Kalau nggak mau ngasih, ya maaf. Kadang-kadang kita menghardik. Ya, jangan menghardik. Kita tahu memang banyak peminta-mintanya yang diorganisir ya. Saya pernah cerita di sini kalau masalah di Blok M itu ada wanita muda pakai jilbab. Saya udah kasih, kena ngasihnya kecil cuma 10.000. Pembebasan praktek perbudakan. Jadi dimensi takwa itu begitu rupa ya, aspek sosialnya. Bagaimana kita menciptakan sebuah keluarga besar yang berkualitas. Bagaimana kita peduli terhadap anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Jadi menjadi orang takwa seperti itu gambarannya. Jadi itulah dimensi kedua. Kita lanjut dengan dimensi berikutnya. Dimensi ibadah dan sosial. Jadi satu. Jadi hablum minallah itu dimensi ibadah. Kemudian ada dimensi sosialnya hablum minanas. Apa bentuknya? Dua. Menegakkan sholat seperti hari ini kita lakukan, lalu menunaikan itu prinsip dasar dalam ajaran agama ini. Menegakkan sholat. Jadi kita semuanya mengibadati Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Jadi kita baru disebut sebagai orang beragama yang benar ketika dimensi ini kita lakukan. Dimensi moral. Nah, ini yang juga harus ada pada orang-orang yang bertakwa. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wal mufuna, mereka memenuhi janji-janjinya apabila mereka membuat janji. Dia disebut dengan hubungan-hubungan sosial yang sifatnya bisa transaksional. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Tadi kakek Hari sudah baca surah Al-Mu'minun tadi. Itu luar biasa ya. Al-Mu'minun itu isinya 7 butir guidance Allah untuk bisa masuk surga Firdaus. Semuanya pasti mau masuk surga ya. Pasti itu. Nggak ada ya, enggak saya mencobain neraka itu nggak ada ya. Tapi ada yang menarik. Surah Al-Mu'minun tadi, surah ke-24, itu ada 7 tip Allah. Jadi Allah yang kasih tipnya itu.
Mau nggak masuk surga Firdaus? Apa itu surga Firdaus? Itu al-jannatul a'la. Jadi surga Firdaus itu surga tertinggi yang posisinya ada di bawah arsy Allah. Dan dari surga itulah mengalir sungai-sungai yang di surga-surga yang lain. Jadi sumbernya di dalam tafsir dikatakan di surga Firdaus itu. Maka Firdaus itu dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai paradise. Ya, paradise, Firdaus, surga yang paling tinggi, al-jannatul a'la, tahta arsyullah, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Akan kemuliaan Ramadan yang tadi sudah kita sebutkan ada 11 poin. Nah, saya kira sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini penutupnya ya. Ulaikal ladzina sadaqu wa ulaikal hum. Jadi kalau iman kita benar, itu kelakuannya, itu prakteknya, itu aktualisasinya. Lalu kalau itu sudah teraktualisasi dalam kehidupan hari-hari kita, maka kita akan masuk pada wa ulaikal humul muttaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la